Hai guys, balik lagi nih di cerita Donghua. Kali ini aku akan melanjutkan cerita Sword of Coming episode ke-8. Yuk, kita let's go. Kita lanjut dengan Chen Pingan yang di sungai. Seperti biasa, Chen Pingan akan mengambil ikan di sungai tersebut. Tak lama kemudian, datang Liu Xianyang yang mengganggunya. Liu Xianyang melihat dari kejauhan. Di seberang sungai ada Song Jixin dan pamannya. Lalu, mereka diam-diam melihat apa yang direncanakan oleh Song Jixin dan pamannya. Tetapi, mereka hanya melihat Song Jixin sedang berdoa kepada leluhur. Chen Pingan mengatakan, pria di samping Song Jixin itu tidak sederhana. Sebaiknya kita segera pergi. Kemudian, Chen Pingan dan Liu Xianyang pergi dari tempat tersebut. Paman Song berkata, 3.000 tahun di kota kecilmu, tak peduli seberapa besar banjirnya, air takkan pernah melewati ujung pedang berkarat itu. Mereka sambil melihat pedang yang ada di jembatan sungai tersebut. Pedang itu sangat luar biasa. Pedang itu digunakan oleh kultivator untuk menekan pintu keluar sumur rantai besi. Hanya untuk mencegah agar energi naga di dasar kolam tidak menyebar terlalu cepat. Dan karena ada energi naga yang memberikan kehidupan, selama 3.000 tahun di kota kecil ini, peluangnya tak pernah terputus. Song Jixin mengatakan, naga sejati terakhir di dunia ini, apakah benar-benar sudah mati? Meski naga sejati sudah mati, takdirnya masih ada. Adapun identitas aslinya dan makna simbolisnya sekarang sama sekali tidak cukup untuk menggambarkannya, ucap Paman Song. Song Jixin berkata, setelah naga sejati menjadi tulang, mutiara naganya masih bisa hidup ribuan tahun. Mungkinkah mutiara naga itu? Lalu Song Jixin teringat, sewaktu dia masih kecil, dia melihat Si Gui memegang mutiara naga tersebut. Ternyata itu adalah Si Gui, ucap Song Jixin. Di sisi lain, ada seseorang yang melapor kepada guru kekaisaran. Song Changjing telah bertemu dengan Song Jixin. 3 ajaran dan 1 keluarga, mereka akan mengambil barang penjaga keberuntungan, dan Qi Jingchun masih belum ada niat untuk pergi. Kemudian, kita beralih ke Master Ruwen si pandai besi. Master Ruwen Chiong dan anaknya yang bernama Ruwen Qing sedang menyantap ikan bakar. Ruwen Qing mengatakan, kenapa ayah tak mau menerima Chen Pingan sebagai murid? Ruwen Chiong berkata, anak itu sifatnya baik, tapi bakat fisiknya terlalu lemah. Meski aku menerimanya, dia akan tertinggal jauh dari saudara perguruannya. Anak itu terlalu biasa, percuma saja mengajarinya. Apa salahnya orang biasa? Tidak diterima ya sudah, ucap Ruwen Qing. Di tempat lain, terlihat Chen Pingan sedang berjalan pulang. Saat Chen Pingan ingin masuk ke rumahnya, tubuhnya malah terhempas saat mau membuka pintu rumah. Karena terkena jurus saat Ning Yao sedang berlatih. Ning Yao berkata, kamu sudah pulang? Jurus ini lumayan. Kamu latihan saja jurus yang ada di buku ini. Ini juga bisa memperkuat tubuh. Chen Pingan mengatakan, buku jurus ini nanti harus dikembalikan ke Guchan. Tidak peduli apa yang tertulis dalam buku itu, semoga Nona Ning setelah membacanya cukup tahu sendiri saja. Kamu pikir aku peduli dengan buku jurus jelekmu itu, ucap Ning Yao. Lalu, terlihat beberapa kultivator datang ke kota kecil.
Kultivator yang bernama Senior He mengatakan, malam ini, para kultivator dari 3 ajaran akan mengambil benda penjaga keberuntungan di kota kecil. Meskipun sudah mendapatkan izin dari dinasti Li, secara resmi sudah sesuai dan diakui, tapi mereka mengabaikan Tuan Qi Jingchun tanpa memberitahunya. Di sisi lain, Si Gui mengatakan, kota kecil ini sudah hampir runtuh. Sementara rakyat jelata tidak merasakannya, dan juga kultivator sialan itu mengajarkan orang lain tentang aturan, sementara dirinya sendiri penuh dosa dan membawa bencana. Cepat atau lambat, kalian akan terkena azab dari langit dan bumi, tidak akan memiliki akhir yang baik. Tanpa Si Gui sadari, di belakangnya ada Qi Jingchun yang mendengarkan ocehannya tersebut. Qi Jingchun berkata, setelah meninggalkan tempat ini, jadilah orang baik-baik. Saat Si Gui baru menyadari, Qi Jingchun sudah pergi terlebih dahulu. Kembali ke Chen Pingan dan Ning Yao. Chen Pingan mengatakan kepada Ning Yao, dia ingin berlatih tinju untuk melindungi diri, tetapi dia buta huruf. Kuharap Nona Ning mau mengajarkan. Jurus tinju di buku ini bernama Penghancur Gunung. Ning Yao akan membacakan isi bukunya kepada Chen Pingan. Mempelajari ini seumur hidup bisa memindahkan gunung dan memasuki air, lalu dapat memahami kelahiran dan kematian. Melihat bela diri dunia, pasti akan memiliki tempat di dalamnya. Harapan bahwa seseorang yang memiliki takdir akan mengembangkannya. Tinju ini dipahami dari pengamatan hujan di dinasti Li. Gerakan tinjunya seperti hujan deras. Tinjunya seperti tinta hitam yang dicurahkan, ucap Ning Yao. Ning Yao mengajari Chen Pingan, ada 9 tingkatan dalam latihan tubuh. Tingkat pertama, ranah tanah. Tingkatan kedua, ranah kayu. Tingkatan ketiga, ranah air raksa. Tingkatan keempat, ranah roh. Tingkatan kelima, ranah jiwa. Tingkatan keenam, ranah bela diri. Tingkatan ketujuh, ranah fajra. Tingkatan ke-8, ranah formasi sayap. Tingkatan ke-9, ranah gunung. Kemudian, Chen Pingan mencoba untuk berlatih. Tapi, Ning Yao berkata, dengan latihanmu yang begini, jangankan ranah ke-9, bahkan ranah pertama pun tidak mungkin. Nona Ning, kamu jangan khawatir. Aku mendengar Tuan Qi Jingchun membaca buku 100 kali, maka nanti maknanya akan terlihat. Aku merasa hal yang sama juga berlaku untuk bela diri, ucap Chen Pingan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Sekian dulu episode ini. Nanti kita lanjut lagi ya.